Bab 761. Pembawa acara tersenyum dan memandang kedua mempelai. Betapa cantik dan tampannya calon pengantin kita hari ini, haha. Ayo, brak. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari pintu masuk utama kediaman. Semua orang berbalik dan melihat. Beberapa ratus pria mendobrak pintu kediaman. Ratusan dari mereka berdiri di sana sambil memegang senjata di tangan. Mereka semua memakai setelan pakatan berwarna hitam. Di depan mereka adalah seorang pria berambut panjang yang dingin dan tampak galak. Usianya mungkin sekitar 30 tahun dan dia juga mengenakan anting-anting di telinganya. Apa yang terjadi? Tempat itu langsung berubah menjadi kacau dan semua orang melihat ke arah mereka. Seseorang mengenali pria dengan anting itu dan berkata, "Bukankah itu Jack Trevor dari keluarga tetangga? Trevor dari kota King." Kota King terletak 300 mil jauhnya. Keluarga Trevor sangat terkenal di kota King. Tuan muda keluarga Trevor telah membawa begitu banyak orang bersamanya. Apa yang dia inginkan? Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Semua orang mulai berdiskusi sambil memandang Jack. "Tuan Trevor, mengapa kau ada di sini?" Wade berusaha berpikir logis dengan semua kejadian itu. Dia pun mulai merasa khawatir, tetapi dia berusaha menangani semuanya dengan hati-hati. Sambil tersenyum, "Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau akan datang?" Jack menyalakan rokok dan mengepulkan asap ke wajah Wade. Dia kemudian dengan ganas duduk di kursi dan berkata, "Wade, kau bajingan kecil. Kau benar orang yang tidak berguna, tetapi kau berhasil menikahi istri yang begitu cantik." Syaat. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau besar dan menancapkannya di atas panggung. Semua orang tercengang oleh tindakannya dan seluruh kediaman menjadi sunyi senyap. Jack memandang Wade dengan dingin dan melanjutkan, "Wade, aku tidak ingin datang hari ini, karena ini hari pernikahanmu. Namun, apakah kamu berencana untuk membayar 2 miliar dolar utang judimu padaku? Kau pasti sangat membenciku karena aku di sini untuk merusak pernikahanmu dan menagih utang." Wow, utang judi sebesar 2 miliar dolar. Semua orang kaget saat mendengar itu. Mereka pun tampak kaget dan bingung. Pada Wade, selalu ada desas-desus tentang Wade sebagai penjudi, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa utangnya sebesar itu. Jumlah utangnya pun mencapai 2 miliar dolar. Seluruh kekayaan bersih Wade mungkin hanya bernilai 10 juta dolar. Bagaimana dia bisa membayar utang sebesar 2 miliar dolar? "Tuan Trevor, kakak Jack, kumohon beri aku perpanjangan waktu beberapa hari." Wade memohon sambil berkeringat deras. Memang benar bahwa 2 bulan lalu, Wade pergi ke kota King dan berjudi. Dia telah kehilangan semua uangnya. Agar tidak terlihat buruk, dia meminjam uang 100 juta dolar dari Jack. Namun, dia lagi kehilangan uangnya tidak lama kemudian dan terus berjudi dengan harapan mendapatkan kembali uangnya yang hilang. Pada akhirnya, jumlah uang yang dia pinjam meningkat hingga menjadi 2 miliar dolar, sementara dia juga kehilangan uang pinjamannya. Jack tersenyum dingin saat melihat Wade. Memohon, "Tuan muda Clement, sudah berapa kali aku memberikan perpanjangan waktu sebelum ini? Apakah kau masih berpikir aku akan memberimu kesempatan?" Jack kemudian dengan tegas melanjutkan, "Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang, entah kau membayarkan utangmu, atau kau menjanjikan istrimu yang baru kau nikahi kepadaku." Setiap orang yang mengenal Jack pasti tahu bahwa dia adalah penggila wanita.
Jack telah memikirkannya matang sebelum pergi ke sana. Calon istri. Wade adalah Dewi Kota Donghai dan jika Wade tidak dapat membayar utang 2 miliar dolar, maka Jack bisa mengambil istri Wade sebagai pembayaran utang. Lali bisa merasakan mata Jack mengamati seluruh tubuhnya. Semua tamu di sekitarnya saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikan Jack. Meskipun semua orang takut pada Jack, seseorang tetap harus membayar utangnya. Bab 762. Jack sangat marah karena Wade tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian menendangnya dengan keras dan berkata, "Sial, karaktermu sungguh buruk sekali. Sepertinya kau tidak dapat membayar utang 2 miliar dolarmu. Jadi aku akan mengambil istrimu sebagai kompensasinya." Dia lalu berjalan di depan Lily, sementara semua orang hanya menatapnya. Haha. Jack terkesan. Aku sebelumnya mendengar Miss Lily adalah seorang dewi. Sepertinya rumor itu benar, karena sekarang aku bertemu denganmu. Tubuh Lily gemetar saat mendengar itu. Dia ketakutan. Miss Lily, kenapa kau ingin menikah dengan pria tidak berguna seperti Wade? Kau hanya perlu bersamaku di masa depan dan aku berjanji akan sangat mencintaimu. Haha. Jack tertawa sambil menatap Lily dalam-dalam. Sebelum mengulurkan tangannya, alis Lily berkerut dan mundur selangkah. Untuk menghindari tangan Jack, dia pun dengan dingin berkata, "Tuan muda Clement, tolong bersikaplah dengan hormat." Lily benar-benar merasa kecewa. Dia mengira Wade adalah pria yang dapat diandalkan, tetapi dia tidak pernah menyangka pria itu berutang 2 miliar dolar dalam perjudian. Di antara semua itu, dia juga bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Jack mencoba menyentuhnya, Lily tahu kini, dia telah salah mempercayai pria itu. Wow, kau benar-benar berkarakter. Aku suka wanita yang berkarakter. Kau sangat menarik saat marah. Aku menginginkanmu hari ini juga, kata Jack bersemangat. Jack segera mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lily. Wow, Lily yang cantik, baumu harum sekali. Jack mendekati Lily dan mengendus tubuhnya. Dia menikmati momen itu. Tidak, semua orang sangat marah ketika mereka melihat itu, tetapi mereka hanya berbisik di antara menerka sendiri. Tepat pada saat itu, Samantha merasa tidak tahan lagi. Dia lalu berjalan dengan marah dan menatap Jack. "Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan putriku." Dia memandang Wade dan berkata, "Apakah kau masih seorang laki-laki? Kau tidak berani melakukan apapun bahkan ketika melihat istrimu dilecehkan." Samantha merasa sangat marah. Dia tidak mengira Wade begitu tidak bisa diandalkan dalam situasi seperti itu. Wade merasa malu saat Samantha memarahinya. Saat itu dia hanya ingin mencari tempat dan bersembunyi. Dia ingin melindungi Lily, tetapi Jack memiliki dukungan yang sangat kuat. Jika dia melawan Jack, kemungkinan besar akan dipukuli sampai mati. "Kau, menjauhlah!" teriak Jack dengan keras sambil mendorong Samantha menjauh. Dia lalu mengambil pedangnya dan menunjuk ke arah kerumunan di bawah panggung. "Kalian semua, dengarkan dengan jelas, masalah ini adalah antara Wade dan aku. Ini semua adil, karena dia harus membayar kembali utang-uangnya. Dan karena dia tidak memiliki uang, dia harus membayar utangnya dengan istrinya. Aku akan membalaskan dendam pada siapapun yang berani datang dan menghentikan aku." Kau dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jack menatap dingin pada semua orang. Setelah dia berbicara, para tamu di sekitarnya menutup mulut mereka dan
Tidak berani menatap Jack. Tidak ada yang mau menjadi orang yang sudi ikut campur dan membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Lily sangat merasa kecewa hingga wajahnya menjadi pucat. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Jack tertawa keras dan menarik Lily ke pelukannya. Sambil tersenyum, dia lalu berkata, "Lily yang cantik, meskipun Wade telah menggadaikan kepadaku, kau tidak perlu khawatir karena aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik." Mulutnya lalu mendekat dan hampir mencium Lily. Pergilah. Mata Lily menjadi sangat merah saat dia melawan pria itu. Dengan sekuat tenaga. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Tak satu pun dari 1000 tamu datang untuk menghentikannya. Lily benar-benar hancur dan pikirannya mulai berputar. Bab 763. Apa yang terjadi di hadapannya tampak begitu familiar. Dia pernah mengalami hal serupa. Tiba-tiba, sedikit demi sedikit ingatan Lily kembali ke benaknya. Beberapa bulan yang lalu seorang pemilik sekolah seni bela diri bernama Trent yang mencoba menganiaya dia di depan keluarga Lindon, namun tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Ingatan Lily mulai kembali. Daryl, suaminya Daryl kemudian datang memukuli Trent. Tubuh Lily bergetar ketika ingatannya. Selama 3 tahun terakhir kembali. Daryl adalah suaminya, bukan Wade. Pada hari festival pertengahan musim gugur, Daryl menggunakan beberapa helikopter hanya agar dia bisa bernyanyi live untuknya di Atlantic Street. Daryl membuat siaran langsung tentang hal itu hingga menarik jutaan penonton. Dia kemudian bertengkar dengan Daryl karena Ivane dan dia pun ditabrak mobil. Semua kenangan kembali ke benaknya. Seolah otaknya memutar ulang film lama. Dia ingat Daryl. Dia ingat semuanya. Selanjutnya, Lily menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Jack menjauh ketika melihat pria itu hampir menciumnya. Dia kemudian mengatupkan giginya dan berteriak, "Pergi dan menjauhlah. Aku akan membayar utang $2 miliar Wade padamu, karena aku memiliki saham dalam bisnis keluarga Lindon. Aku akan memberikan semua saham itu. Menjauhlah dan jangan sentuh aku." Dia lalu menatap Wade dan berkata, "Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Tidak pernah. Hanya Daryl yang menjadi suaminya. Tidak ada yang bisa menggantikannya." Wow, semua orang mulai berbisik-bisik. Apa yang baru saja terjadi? Lily kemudian melepas cincin di jarinya dan menjatuhkannya ke lantai, membuat suara logam yang jelas. Dia kemudian menggerakkan sepatu stiletonya dan berlari menuju Samantha. Wajahnya penuh dengan air mata. "Ibu, Daryl. Di mana Daryl?" tanya Lily pelan. Penglihatannya mulai kabur dan berkaca-kaca. "Putriku sayang, Daryl." Wajah Samantha tampak mengerikan dan dia tidak berani menatap Lily. Dia lalu berbisik, "Menurut rumor, Daryl telah menghilang beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu ada di mana dia." Samantha merasa khawatir. Dia tidak menyangka ingatan putrinya akan pulih secepat itu. Apa? Dia menghilang. Tubuh Lily bergetar saat mendengar itu. Dia lalu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tidak, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku akan mencarinya. Aku harus menemukannya. Kenapa kau ingin mencarinya? Samantha lalu beranjak. "Putriku, dengarkan aku dan lupakan Daryl." Beberapa hari yang lalu dia dan saudaranya Chester bertempur dengan Sekte Emei dan belum kembali lagi. Tidak ada yang tahu, apakah dia masih hidup atau tidak. Dia bisa saja sudah mati. Sekarang kenapa kau masih ingin mencarinya? Aku harus menemukannya. Air mata Lily jatuh tak terkendali dan hatinya
hancur berkeping-keping. Aku harus menemukannya dan bersamanya seumur hidupku. Aku akan mengikutinya meski dia sudah mati. Dialah satu-satunya orang yang aku inginkan sepanjang hidupku, teriak Lily. Air matanya terus mengalir dan ia pun kemudian pergi berlari menembus keramaian. Bab 764. Lillibut. Samantha merasa sangat khawatir dan hendak mengejar Lily, tetapi dia telah melarikan diri sangat jauh. Semua orang saling memandang ketika mereka melihat apa yang telah terjadi dan mulai bergosip. Tidak ada yang menyangka acara pernikahan itu akan berakhir seperti ini. Saat semua orang sibuk bergosip, tidak ada yang menyadari bahwa Justin telah pergi secara diam-diam. Justin meninggalkan kediaman dan mengendarai mobilnya untuk mencari Lily. Dia akhirnya menemukannya di dekat Mali Satellite. Dia maju menghentikan mobil dan lalu menurunkan jendela. Lillibut, masuklah. Aku akan membawamu untuk menemukan Daryl. Justin masih shock dengan apa yang terjadi saat pernikahan beberapa saat lalu. Dia tentu merasa senang, karena Lily tidak jadi menikah dengan Wade. Dia pun bergegas mencari Lily tanpa niat tersembunyi, tetapi dia merasa khawatir akan bahaya yang mungkin dihadapi Lily saat mencari Daryl. Namun, Lily sama sekali tidak menghargai niat baik Justin. Gadis itu menyeka air matanya sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh. Dia kemudian terus berjalan. Justin benar-benar merasa khawatir. Dia keluar dari mobil dan mengejarnya. Sambil dengan tulus berkata, Lily, aku tidak punya niat lain selain membantumu. Dia lalu melanjutkan bicara, apakah kau tahu betapa buruknya perasaanku saat kau kehilangan ingatan? Aku ingin mati saat melihatmu menikah dengan Wade. Beberapa saat yang lalu, aku tahu, Daryl akan selalu ada di hatimu dan kau hanya akan sangat bahagia saat bersamanya. Kuakui aku sangat mencintaimu. Namun, sekarang aku mengerti bahwa mencintai seseorang bukan dengan memilikinya, tetapi memberi mereka kebahagiaan. Lily bergetar saat mendengar katanya. Dia kemudian berbalik dan menatap Justin. Dia benar-benar merasa sangat tersentuh dengan perkataannya. Justin sangat peduli padaku, pikir Lily. Beberapa detik kemudian, Lily bertanya dengan lirih, Justin, apakah itu pikiranmu yang sebenarnya? Lily langsung merasa bahwa orang di depannya itu tidak lagi menyebalkan. Seperti dahulu, Justin tersenyum dengan tulus. Lily, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bersedia melakukan apa saja hanya untuk membuatmu bahagia. Dia lantas melihat sekeliling dan berkata, dalam-dalam, kau tidak akan dapat menemukan Daryl dengan mencari secara membabi buta. Aku yakin, dia tidak lagi berada di dunia alam semesta. Apa? Daryl tidak ada di dunia alam semesta. Lily merasa khawatir mendengarnya. Apakah kau tahu, dia ada di mana? Haa. Justin menghela napas dan tersenyum. Sebelumnya di Menara Bintang, kebenaran tentang Florian yang memperkosa saudara iparnya telah terungkap. Florian lalu menculik Yvonne dan Madam Sekte Grandmaster Heaven. Sebelum melarikan diri ke dunia baru, aku yakin Daryl menghilang karena dia telah menggunakan beberapa cara untuk pergi mencari mereka berdua di dunia baru. Justin merasa kesal saat berbicara. Dia bertanya-tanya apa yang dimiliki Daryl hingga membuat begitu banyak dewi menyukainya. Lily, Yvonne, dan Madam Sekte. Semuanya adalah wanita tercantik di dunia dan kecantikan mereka sebanding dengan seorang dewi. Lily masih tidak bisa melupakannya. Meski dia tahu Daryl memiliki begitu banyak wanita di sisinya, Lily pun terdiam.
Dia sudah mengetahui hubungan antara Daryl dan Yvonne, tapi siapakah Madam Sekte itu? Meskipun Lily merasa kesal, dia tidak peduli tentang hal itu. Dia lalu bertanya, dengan putus asa, apakah maksudmu? Aku harus pergi ke dunia baru untuk mencari Daryl. Bagaimana cara aku bisa pergi ke Dunta baru? Selama ada kabar tentang Daryl, tidak ada tantangan yang dapat menghentikannya untuk menemukannya. Justin berpikir sejenak dan berkata, ketika pasukan dunia baru mundur, mereka meninggalkan banyak perahu layar di pantai dekat Menara Bintang. Perahu layar tersebut dibuat oleh Kaisar Dunia Baru dengan jenis kayu khusus yang dapat menyeberangi Laut Kematian. Namun, sebagian besar perahu layar itu telah disingkirkan oleh nelayan setempat. Justin menghiburnya ketika dia melihat Lily mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, kita masih bisa membeli perahu layar selama kita punya uang. Setelah kita membeli perahu, aku akan pergi ke dunia baru bersamamu. Perjalanan ke dunia baru sangat jauh dan terlalu berbahaya bagi seorang wanita untuk bepergian sendirian. Aku pernah ke dunia baru sebelumnya dan aku agak akrab dengan tempat itu. Aku akan memandumu ketika kita tiba di sana. Petik 2. Justin belum pernah ke dunia baru. Dia juga tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang dunia baru. Alasan dia berbohong adalah karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lily. Daryl dikenal sebagai orang yang sangat kuat. Tidak akan sulit untuk bertanya tentang Daryl begitu mereka tiba di sana. Misinya akan selesai setelah dia membawa Lily kembali pada Daryl. Semuanya akan baik-baik saja selama Dewi itu bahagia. Justin benar-benar mencintai Lily. Lily menggigit bibirnya dan merasa ragu. Dia tidak ingin pergi dengan Justin karena dia tidak merasa nyaman bepergian sendirian dengan pria lain. Bab 765. Lily segera menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil Justin begitu dia mendengar Justin mengatakan bahwa dia mengenal dunia baru dengan baik. Lily kemudian berkata lirih, ayo, pergi. Kita akan pergi sekarang. Justin merasa sangat senang, hingga dia berlari untuk membukakan pintu mobil untuk Lily sebelum mereka pergi menuju pantai. Setengah jam kemudian, Justin menghabiskan beberapa ratus ribu dolar untuk membel perahu layar pasukan dunia baru dari para nelayan. Dia kemudian menyiapkan banyak hal, termasuk berbagai macam makanan dan kebutuhan pokok. Semua perlengkapan mereka memenuhi setengah kabin perahu. Dia harus mempersiapkan segalanya dengan sempurna agar dewinya tidak akan menderita sedikit pun. Setelah semuanya siap, Justin mengangkat layar dan mereka perahu pun secara perlahan berlayar di laut. Lily berdiri di dek sambil memandangi laut di depannya. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan. Suamiku, aku datang untuk mencarimu. Lilibut akan datang untukmu. Aku berdoa kepada Tuhan untuk perjalanan yang aman dan juga agar aku dapat bertemu denganmu segera. Aku juga berdoa kepada Tuhan agar kau memiliki perjalanan yang aman. Berat badanmu tidak boleh turun begitu aku bertemu denganmu, pikir Lily. Di ujung lain, di timur raya, cuaca hari itu sangat bagus dan matahari bersinar cerah. Di Bukit Harimau Binasa, Daryl memegang pedang minum darahnya dan berlatih keras dengan pedang 8 putar yang diajarkan Ford padanya. Pedang minum darah di tangan Daryl tampak seperti naga yang terbangun dengan aura pedangnya yang bergetar. Daun di atas tanah pun menari hebat akibat kekuatan dahsyat yang dikeluarkan Daryl. Daryl telah melatih teknik itu selama 2 hari.
Satu-satunya hal yang dilakukan Daryl selama itu hanyalah berlatih pedang. Dia hanya membuang waktu sesekali untuk makan dan tidur. Teknik pedang itu tak disangka begitu unik dan juga menyimpan begitu banyak misteri. Meskipun Daryl berbakat dan memiliki kekuatan yang besar, dia masih membutuhkan lebih dari 1 hari hanya untuk mengetahui inti dari teknik tersebut. Daryl begitu fokus pada pelatihan teknik pedangnya sehingga dia tidak menyadari bahwa sekujur tubuh berkeringat. Hachi. Ariel akhirnya berhenti dan kemudian dia duduk di atas batu untuk beristirahat sejenak. Kemudian tiba-tiba dia bersin. Kenapa aku terus bersin, padahal aku tidak sedang sakit? Apakah ada seseorang yang sedang memikirkanku? Pikir Daryl sambil mengusap hidungnya. Master, apa kau merasa lelah? Aku sudah membuatkan teh untukmu. Joel mendekatinya dengan sebuah cangkir kayu di tangan. Dia menyerahkan cangkir itu kepada Daryl sebelum mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat Daryl. Joel tidak hanya pandai merawat orang, tetapi dia juga sangat terampil. Dia menebang 2 pohon dengan pedang, minum darah Daryl dan kemudian membuatkan beberapa cangkir dan 2 ember kayu untuk menyimpan out. Daryl meneguk tehnya dan merasa puas. Joel terus menyeka keringatnya sebelum memberinya pijatan bahu dengan senyuman. Master, kau sangat kuat. Aku tadinya berpikir kau akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan sebelum menguasai teknik pedang. Siapa yang menyangka kalau Master akan menguasai teknik itu hanya dalam 2 hari. Joel telah mengamati Daryl selama 2 hari terakhir saat dia berlatih. Dia bisa merasakan bahwa Daryl semakin mahir menguasai teknik pedang. Dia sangat senang melihat majikannya berkembang begitu cepat. Daryl tersenyum dan berkata, benar. Aku memang pria yang tampan dan pintar. Joel, kau harus ingat, untuk menemukan suami seperti aku, saat kau menikah di masa depan nanti. Joel tersipu saat mendengarnya. Joel tidak ingin menikah dengan siapapun. Aku hanya ingin melayani Master selamanya.